Selamat datang di Ruang Lansia Sehat. Apakah Anda atau orang terdekat sering mengeluh nyeri di lutut, bahu, atau pergelangan tangan? Nyeri sendi adalah salah satu keluhan paling umum pada usia lanjut. Tidak hanya mengganggu aktivitas harian, rasa nyeri yang menetap bisa mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Tapi, tahukah Anda bahwa ada cara alami dan aman untuk membantu mengurangi nyeri sendi tanpa ketergantungan pada obat-obatan? Di video ini, kami akan membahas 10 cara alami yang didukung oleh penelitian ilmiah untuk membantu mengurangi nyeri sendi, lengkap dengan contoh nyata dari lansia yang berhasil menjalankannya. Nyeri sendi adalah rasa tidak nyaman yang terjadi di area di mana dua tulang bertemu, seperti lutut, siku, dan pinggul. Ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, termasuk osteoartritis, rheumatoid arthritis, atau hanya karena keausan akibat penuaan. Menurut data dari WHO, sekitar 10-15% lansia di seluruh dunia mengalami nyeri sendi kronis. Nyeri ini bisa memburuk saat bergerak atau bahkan saat diam. Karena itu, penting untuk mengenali penyebab dan memahami apa yang terjadi pada tubuh agar kita bisa menanganinya dengan tepat. Peradangan adalah salah satu penyebab utama nyeri sendi. Pola makan yang kaya antioksidan dan nutrisi antiinflamasi bisa membantu mengurangi rasa sakit. Menurut Harvard Health Publishing, makanan seperti ikan berlemak, salmon, sarden, kacang-kacangan, buah beri, serta sayuran hijau gelap bisa membantu melawan peradangan dalam tubuh. Hindari makanan olahan, gorengan, dan gula berlebih karena bisa memicu peradangan. Kombinasi makanan sehat ini juga membantu menjaga berat badan, yang penting untuk meringankan tekanan pada sendi. Mungkin terdengar kontradiktif, tapi bergerak justru dapat membantu mengurangi nyeri sendi. Olahraga ringan seperti jalan kaki, tai chi, atau yoga bisa meningkatkan fleksibilitas, memperkuat otot, dan melumasi sendi. Sebuah studi dari National Institute on Aging menunjukkan bahwa lansia yang rutin berolahraga mengalami penurunan signifikan dalam gejala osteoartritis. Mulailah dengan durasi 10-15 menit setiap hari, lalu tingkatkan perlahan sesuai kemampuan tubuh. Kunyit dikenal memiliki senyawa aktif bernama kurkumin yang memiliki efek antiinflamasi kuat. Dalam jurnal Phytotherapy Research tahun 2016 disebutkan bahwa kurkumin dapat mengurangi nyeri pada pasien osteoartritis hampir setara dengan efek ibuprofen. Cara paling sederhana adalah mencampurkan 1 sendok teh bubuk kunyit ke dalam segelas susu hangat. Minum sekali sehari untuk hasil yang optimal. Kompres adalah salah satu cara termudah dan tercepat untuk meredakan nyeri sendi. Kompres hangat membantu melancarkan aliran darah dan mengendurkan otot, sementara kompres dingin efektif mengurangi pembengkakan dan rasa sakit. Gunakan handuk hangat selama 15 menit di pagi hari dan es batu dibungkus kain saat nyeri muncul. Jangan gunakan es langsung ke kulit dan konsultasikan dengan dokter jika kondisi tidak membaik. Setiap kelebihan 1 kg berat badan bisa memberikan beban tambahan sekitar 4 kg pada sendi lutut. Itu sebabnya menjaga berat badan ideal sangat penting bagi lansia yang memiliki masalah sendi. Dalam studi dari Arthritis Foundation, penurunan berat badan sebesar 5% saja sudah bisa mengurangi nyeri sendi secara signifikan. Kombinasikan pola makan sehat dan aktivitas fisik teratur untuk hasil terbaik. Tidur yang cukup memungkinkan tubuh memperbaiki jaringan yang rusak, termasuk pada sendi. Kurang tidur bisa meningkatkan hormon stres dan memperparah peradangan. The Sleep Foundation menyarankan lansia tidur 7-8 jam setiap malam. Hindari kopi atau gadget sebelum tidur dan ciptakan rutinitas malam yang tenang untuk meningkatkan kualitas tidur. Pijat ringan dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mengendurkan otot sekitar sendi. Beberapa studi menunjukkan bahwa terapi pijat rutin selama 2 kali seminggu dapat menurunkan nyeri sendi dan kekakuan pada penderita artritis.
bisa dilakukan sendiri dengan minyak zaitun atau minyak kayu putih, atau dibantu oleh anggota keluarga. Pak Hashim, seorang pensiunan guru di Jawa Tengah, mengalami nyeri lutut selama bertahun-tahun. Ia mulai mengganti makanan gorengannya dengan ikan kukus dan sayuran. Ia juga mulai berjalan pagi selama 15 menit setiap hari dan mengonsumsi susu kunyit setiap malam. Dalam 3 bulan, ia mengaku nyerinya jauh berkurang dan kini bisa ikut senam lansia di masjid setiap minggu. Cerita Pak Hashim menunjukkan bahwa konsistensi lebih penting daripada kecepatan. Berendam dalam air hangat atau melakukan latihan ringan di kolam dapat mengurangi tekanan pada sendi dan membantu mobilitas. Terapi air hangat juga mampu meredakan nyeri, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi kekakuan. Menurut Arthritis Research UK, hidroterapi secara teratur selama 4 minggu memberikan efek positif pada penderita artritis, terutama pada area pinggul dan selain kunyit, ada herbal lain yang memiliki potensi antiinflamasi. Misalnya, jahe yang mengandung gingerol dan daun salam yang mengandung eugenol. Kedua zat tersebut memiliki efek analgesik. Dalam jurnal International Journal of Preventive Medicine, konsumsi ekstrak jahe selama 6 minggu terbukti menurunkan nyeri lutut pada lansia dengan osteoartritis ringan. Ibu Aminah tinggal di Sumedang dan sempat mengalami nyeri sendi parah pada tangan dan pinggul. Alih-alih bergantung pada obat terus-menerus, beliau mulai rajin mengonsumsi jahe rebus dan menggunakan minyak kayu putih untuk pijatan ringan setiap malam. Ia juga mencoba hidroterapi di pemandian air hangat daerahnya. Kini, ia kembali aktif menjahit dan berkebun. Ceritanya membuktikan bahwa perubahan kecil yang alami bisa memberikan hasil luar biasa. Stres kronis bisa memperburuk nyeri sendi. Teknik pernapasan dalam, meditasi ringan, atau zikir rutin dapat membantu menurunkan hormon kortisol penyebab peradangan. Penelitian di Journal of Behavioral Medicine menyebutkan bahwa meditasi mindfulness membantu pasien lansia mengurangi intensitas rasa sakit dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Merasa didampingi secara emosional bisa membantu proses pemulihan. Lansia yang tergabung dalam komunitas senam lansia atau kelompok pengajian cenderung lebih aktif dan semangat menjalani terapi. Studi dari National Council on Aging menunjukkan bahwa lansia dengan dukungan sosial yang baik mengalami lebih sedikit rasa nyeri dan lebih cepat pulih dibanding yang hidup sendiri. Membuat jurnal harian sederhana untuk mencatat pola makan, aktivitas, dan tingkat nyeri bisa menjadi alat evaluasi yang kuat. Dengan catatan tersebut, lansia dan pendamping bisa mengetahui kebiasaan mana yang memberi hasil baik dan mana yang perlu dihindari. Ini membantu menyesuaikan terapi alami yang paling cocok. Meski metode alami sangat bermanfaat, penting untuk tetap berkonsultasi dengan dokter, terutama jika nyeri sendi memburuk atau disertai gejala lain, seperti bengkak parah atau demam. Kombinasi antara pendekatan alami dan arahan medis akan menghasilkan pengelolaan nyeri sendi yang lebih aman dan efektif. Banyak lansia mengabaikan nyeri ringan, menggunakan obat oles sembarangan, atau terlalu lama istirahat tanpa bergerak. Hal ini justru bisa memperburuk kondisi sendi. Edukasi tentang cara yang benar sangat penting agar nyeri sendi bisa tertangani sejak awal. Nyeri sendi bukanlah akhir dari segalanya. Dengan pola hidup sehat, makanan yang tepat, terapi alami, dan dukungan sosial, banyak lansia berhasil hidup lebih nyaman. Kunci utama adalah konsistensi dan kesabaran. Jangan menunggu sakit menjadi parah, baru mulai berubah. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu bagikan kepada orang tua, saudara, atau teman yang mungkin membutuhkan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukatif dari Ruang Lansia Sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat di usia senja.